Jadi kalau ada anak si mayit perempuan yang mendapatkan warisan 1/2 dan cucu perempuan cuma 1 orang, maka dia mendapatkan 1/6. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memanfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Baik. Kita kemarin sempat terhenti pada hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW menetapkan untuk nenek itu 1/6, ya, sesungguhnya kita terhenti pada hadis, ya, Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah bersabda. Kata Nabi SAW, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang bagian warisan bagi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Rasulullah SAW menetapkan 1/2 untuk anak perempuan, 1/6 bagi cucu perempuan dari anak laki-laki, dan untuk menyempurnakan 2/3 sementara sisanya untuk saudara perempuan. Kemarin hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud ini sempat kita jelaskan tapi tidak utuh semuanya, ya, tidak utuh semuanya. Yang kita jelaskan hanya bagian 1/2, bagian 2/3, ya. Kemudian tidak kita jelaskan bagian 1/6-nya. Di sini disebutkan cucu perempuan, kata Nabi SAW, dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan bilangan anak-anak perempuan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya di dalam Islam itu kalau ada 2 wanita, pada asalnya dia mendapatkan 2/3, asalnya demikian. Tetapi ketika dia berbeda antara anak perempuan dan cucu perempuan, ya, berbeda antara anak perempuan dan cucu perempuan, maka ya cucu perempuan ini dikasih 1/6 dan anak perempuan ini dapat 1/2 untuk menyempurnakan bilangan 2/3 tersebut. Sehingga, ya, para ulama rahimahullahu taala mengatakan anak cucu perempuan itu, ya, kadang dia bisa mendapatkan 1/2, kadang dia bisa mendapatkan 1/6. Kapan cucu perempuan itu mendapatkan 1/6? Ketika dia sendirian dan adanya seorang wanita, ya, anak perempuan dari si mayit yang mendapatkan warisan 1/2. Jadi kalau ada anak si mayit perempuan yang mendapatkan warisan 1/2 dan cucu perempuan cuma 1 orang, maka dia mendapatkan 1/6. Baik. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan orang-orang yang mendapatkan 1/6 ini ada beberapa golongan, ada 7 orang disebutkan, ya. Kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah, ya, seorang ayah. Seorang ayah ini, ayahnya si mayit ini, dia dapat 1/6 kalau seandainya si mayit ini memiliki anak.
baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka seorang ayah ini mendapatkan seperenam. Yang kedua adalah seorang ibu. Seorang ibu itu mendapatkan seperenam ketika si mayit ini memiliki anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, atau si mayit ini memiliki saudara lebih dari satu. Jadi kalau mayit ini meninggal kemudian dia punya saudara lebih dari satu, maka seorang ibu mayit itu mendapatkan seperenam. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan seperenam itu adalah kakek. Kakek ini mendapatkan seperenam pertama ketika nggak ada ayah. Ketika nggak ada ayah si mayit. Kemudian yang kedua ketika si mayit ini punya anak, punya keturunan, maka kakek ini dapatnya seperenam. Baik. Kalau si mayit tidak punya keturunan, maka kakek ini berubah menjadi asabah. Kita ingat semua laki-laki itu asabah kecuali kakek ini dia dapat seperenam ketika apa? Ketika si mayit tidak memiliki anak. Kemudian ketika si mayit memiliki anak, kakek dapat seperenam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, dari yang keempat tadi kita jelaskan dia adalah cucu perempuan. Cucu perempuan ya dia mendapatkan seperenam ketika dia sendirian, ya si mayit tidak memiliki cucu kecuali dia, dan adanya anak mayit satu orang wanita. Kemudian yang kelima adalah saudari seayah. Saudari seayah ini dia mendapatkan seperenam ketika dia sendirian, dan dia mendapatkan seperenam ketika ada saudari mayit yang kandung mendapatkan seperdua. Jadi kalau ada saudari mayit yang kandung dapat seperdua, maka saudari seayah ini dia mendapatkan seperenam kalau dia sendirian, dan adanya saudari mayit yang kandung mendapatkan seperdua. Kemudian yang keenam adalah saudara atau saudari seibu. Dia mendapatkan seperenam kapan? Ketika si mayit ini tidak memiliki keturunan, dan ketika si mayit ini tidak memiliki ayahnya, kakeknya sudah meninggal, dan ketika jumlah saudari seibu atau saudari seayah ini sendirian, tidak lebih dari satu, maka dia mendapatkan seperenam. Kemudian yang ketujuh, ya, yang mendapatkan seperenam ini adalah nenek. Nenek ini mendapatkan seperenam ketika ibu tidak ada. Maka ini ada 7 orang yang mendapatkan seperenam. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan cuma satu saja, Nabi menyebutkan satu orang saja, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi itu 7 orang yang mendapatkan seperenam. Jadi saya biar mudah antum menghafalnya, biar mudah antum mengingatnya, tidak lupa-lupa, maka paling gampang mengingatnya dan antum mengingat dengan cara seperti urutannya. Ayah si mayit. Dia dapat seperenam kapan? Ketika si mayit tidak memiliki keturunan. Ketika si mayit memiliki keturunan, dia dapat seperenam. Kemudian setelah ayah ke atasnya kakek. Kakek dapat seperenam kapan? Ketika tidak ada ayah dan ada keturunan. Ini sudah dapat 2 sudah. Kemudian berpindah lagi kepada ibu. Ibu kapan dapat seperenam? Ketika si mayit tersebut memiliki anak. Yang kedua, atau si mayit itu memiliki saudara atau saudara lebih dari satu orang. Kemudian yang keempat berpindah kepada siapa? Nenek. Nah ini lebih mudah kita. Nenek itu kapan dia dapat seperenam? Nenek itu dapat seperenam ketika tidak ada ibu. Kemudian yang kelima, ya, seseorang itu mendapatkan 5, 6, 7 ini harus diingat. Yang kelima yang mendapatkan seperenam itu adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan? Ketika dia sendirian. Yang kedua, ketika ada anak si mayit yang perempuan mendapatkan seperdua. Kemudian yang keenam adalah saudari seayah. Kapan dia? Ketika dia sendirian.
dapat 1/6. Kemudian ketika ada saudari kandungnya dapat 1/2. Dan yang terakhir adalah saudari seibu. Kapan dia dapat 1/6? Ketika dia sendirian dan ketika si mayit tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah dan kakek, dia dapat 1/6. Baik, ada sepidah ini mana? Seorang meninggal, misalnya dia meninggalkan anak perempuan, kemudian istri, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian dia meninggalkan seorang, misalnya dia meninggalkan seorang paman. Taib. Taib. Anak perempuan di sini mendapatkan berapa? 1/2. Kenapa dapat 1/2? Karena satu orang. Istri dapat berapa di sini? 1/8. Kenapa? Karena punya anak. Cucu perempuan dapat berapa sini? 1/4. Karena adanya anak perempuan yang dapat 1/2. Paman dapat sini apa? Asal masalahnya dari berapa? KPK-nya dibilangannya dari berapa? Nggak salah. 24. Di dalam faraid itu bilangan itu KPK itu imma 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kalau pian keluar dari ini 13, ketahui ini orang ini salah berhitung sudah. Ya, salah berhitung. Karena dalam faraid tidak akan keluar dari bilangan ini. Ya, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Maka asalnya ini 24. Ya. Anak perempuannya dapat berapa? 12, Masya Allah. Istri dapat 3, Masya Allah. Cucu dapat 4. Paman sisanya. Dapatnya berapa? 5. Baik. Semacam itu cara menyelesaikannya. Contoh yang lain misalnya. Si mayit meninggalkan ya seorang ibu, kemudian suami, kemudian si mayit meninggalkan seorang saudari perempuan, kemudian si mayit punya paman misalnya. Taib. Si mayit misalnya punya seorang ibu, ya. Di sini 2 saudari perempuan aja biar mudah. 2 saudari
perempuan. Taib. Maka ibu dapat berapa? Kenapa dapat 1/6? Karena si mayit ini punya saudari lebih dari satu. Ibu dapat 1/6. Suami dapat berapa? 1/2. Masya Allah. 2 saudari perempuan dapat berapa? 2/3. Taib. Paman asobah. Masya Allah, ini jadi guru sudah bisa. Taib. Asal masalahnya berapa? Enggak, 6. Nah, ini dibukakan ke SD ya. Taib. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 2 4. Taib. Masih ada sisa? Ada sisa nggak? Nggak ada, habis ya. Ini 8 ya, karena jumlahnya 8. Kok bisa? Nanti ada cara berhitungnya. Tapi kayak itu dulu dipahami. Maka ini salah satu beberapa contoh ya, kapan seseorang itu dapat 1/6. Di sini ibu dapat 1/6. Contoh yang lain, biar mudah ya, biar antum paham. Karena faraid itu ilmu yang harus dipraktekkan, nggak bisa di otak. Taib. Contoh yang lain, kenapa? Yang mana? Di atas. Ini jumlah ini. Jumlah. Jadi ini nanti masuk ke dalam masalah aul, nanti ada. Ketika hartanya itu, ini kan melebihi dari harta, Nanti hartanya dibagi sesuai dengan persentase, ini ada caranya. Tapi sementara ini pahami ke ini dulu. Ya, biar kada bingung. Taib. Nanti ada dibikin lagi sini untuk menyelesaikan biar selesai. Iya. Taib. Contoh yang lain misalnya, meninggalkan seorang nenek, kemudian meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan seorang anak perempuan, kemudian meninggalkan seorang saudara laki-laki. Taib. Ya. Taib. Neneknya dapat berapa? Hah? Nenek dapat berapa? Kita dikatakan nenek dapat 1/6 kapan? Ketika tidak ada ibu-ibunya. Ada di sini? Tidak ada. Ya, maksudnya tidak ada ini sudah bukan kededa, ada tapi sudah meninggal ya. Taib. Istri dapat berapa di sini? 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Anak perempuan dapat 1/2. Saudara dapat asobah. Asal masalahnya dari 24. 24 dibagi 6 4. 24 bagi 8 3. 24 bagi 2 12. Ada sisa? Habis ada. Kasihan saudara, dibawakan parang dia, padahal kan habis. Mana bagianku di sini? Taib. Dapat 5. Sudah selesai faraid. Mudah mana faraid ini? Taib. Ini ilmu faraid ya. Ini sudah selesai ya. Tinggal satu lagi tidak disebutkan dalam hadis, tapi disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Yaitu apa? Orang yang mendapatkan sepertiga. Sepertiga kemarin tidak kita jelaskan. Sepertiga itu gampang, cuma 2 orang saja.
Sepertiga itu gampang, cuma 2 orang. Tidak disebutkan dalam hadis, tapi saya sebutkan di sini. Sepertiga itu cuma ibu dan saudari perempuan, saudari seibu, atau saudara seibu. Ibu kapan dapat sepertiga? Ketika si mayit tidak memiliki anak, atau si mayit mempunyai saudara cuma satu orang. Si ibu dapat sepertiga. Kemudian saudari seibu mendapatkan sepertiga, saudari atau saudara seibu dapatkan sepertiga kapan? Ketika si mayit tidak punya anak, ketika si mayit tidak punya ayah dan kakek, dan ketika jumlah saudara seibu ini, saudara atau saudari seibu ini lebih dari 1, 2 atau 3, dia dapat sepertiga. Contohnya seperti apa, Ustaz? Contoh misalnya, seorang mayit meninggalkan suami, kemudian ibu, ya, kemudian dia meninggalkan kakek, ya, meninggalkan kakek, maka ya taib, suami dapat seperdua. Kenapa? Kada bisi anak. Ibu dapat sepertiga. Kenapa? Karena si mayit tidak punya anak dan tidak ada saudara lebih dari 1. Kakek dapat berapa? Sisa. Asal masalahnya dari 6. 3, 2, 1. Contoh yang lain, seorang meninggalkan istri, kemudian 2 saudari atau saudara seibu, ya. Kemudian dia meninggalkan seorang paman misalnya, ya. Ya. Taib. Istri dapat berapa? Dapat seperempat, karena tidak ada anak. 2 saudari perempuan dapat sepertiga, karena jumlah mereka lebih dari 1, dan tidak ada anak dan tidak ada ayah si mayit. Paman ngambil sisa. Asal masalahnya dari 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 4, sisanya berapa? 5. Taib. Ini yang disebut dengan sepertiga, ya. Sepertiga itu sedikit saja, cuma 2 orang. Taib. Tetapi di dalam faraid, sedikit lagi meluas sedikit, ya, karena hadisnya cuma itu, ada istilah sepertiga sisa. Ada istilah sepertiga sisa. Sepertiga sisa ini cuma 3 saja rukunnya, cuma 3 saja. Suami, ibu, ayah. Suami, ibu, ayah, atau suami atau istri. Maka dia mendapatkan sepertiga sisa. Sepertiga sisa ini siapa? Ibu. Sepertiga sisa. Gimana Ustadz? Saya kasih contoh. Si mayit meninggalkan suami, kemudian ibu, dan ayah. Asalnya sang suami ini dapat berapa? Seperdua, ya tidak? Asalnya ibu ini dapat berapa? Sepertiga. Asalnya ayah ini sisa. Asalnya demikian. Ya, asalnya demikian. Baik. Kalau
Kalau kita lihat ya, asal masalahnya berapa? Kalau ini adalah asal masalahnya 6. 6 bagi 2 6 bagi 3 2. Ayah dapat 1. Maka seorang ayah cemburu dengan seorang ibu. Kenapa? Karena dia bapaknya si mayit. Pada hakikatnya laki-laki itu lebih besar bagiannya daripada seorang wanita. Iya. Makanya seorang ayah ini cemburu, dan ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Sang ayah tidak terima, bagaimana istri saya lebih banyak sedangkan saya adalah seorang laki-laki. Maka Umar bin Khattab pun menghukumi asalnya semacam ini. Kemudian datang kedua kali, akhirnya pun dihukumi oleh Umar, ibu ini ya mendapatkan 1/3 sisa. Ya, kata Zaid, hab anna abahum himaran mulqa fil yam. Ya, ya, seolah-olah ayahnya ini tidak ada. Maka kata Umar, diganti dengan 1/3, karena zaman Nabi tidak ada masalah ini. Di Al-Quran pun juga tidak disebutkan. Maka diganti dengan 1/3 sisa. Gimana 1/3 sisa, Ustaz? 1/3 sisa artinya dia dibagi setelah sisa. Jadi 6 dibagi 1/2 3. Sisanya berapa? Sisanya 3. 3 dibagi 3 1. Sisanya berapa lagi di bawahnya? Sisanya berapa? 2. Nah, baru sang ayah nyaman. Alhamdulillah, lebih banyak dapat bagian daripada ibu. Ya, ini betul Umar. Nah, bagian macam ini betul. Karena bapak-bapak ini suka duit juga. suka duit juga. Ya, makanya ya mendapatkan ya dia dapat 2. Ini disebut dengan 1/3 sisa. Cuma ini saja masalahnya, suami atau istri. Kalau ditambahi 1 tidak berubah masalahnya. Ya, semacam itu. Dengan ini sudah selesai masalah ilmu faraid. Ya, sudah selesai. Baik. Kalau ada yang mau mencoba, siapa? Bisa mau mencoba. Ada yang mau maju? Silahkan. Kalau ada yang mau maju. Ya. Ada yang mau maju? Abdurrahman maju? Baik. Kasih soal yang susah. Baik. Baik. Sudah dihapus? Ayo hapus. Sudah? Mayit ini meninggalkan istri, kemudian meninggalkan ibu, kakek, anak laki-laki. Ada 4 orang. Jangan bahapan di syuting orang. Ya. Istri dapat berapa? Oh, tayyib. Antum kalau ada kasih di halul misidin antum.
Oh. Enggak, harus dikerjain sampai selesai. 4 tambah 4 8, 8 tambah 3 11. Sisanya berapa? Sisanya 13. Tulis 13. Baik. Betul apa tidak? Salah. Yang menyalahkan maju. Baik. Mana ini? Istri dapat 1/8. Betul tidak? Betul. Karena ada anak. Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Kakek dapat 1/6 betul. Karena kita syaratnya kakek dapat 1/6 kapan? Ketika si mayit itu punya anak laki-laki, punya keturunan, dan si mayit tidak memiliki ayah. Di sini dia tidak memiliki ayah, maka betul ya. Dari 24, 3, 4, 4, 13 sudah selesai. Baik. Ada lagi yang maju? Ada lagi yang maju? Yang di sebelah sini, sebelah kiri. Satu lagi maju. Nggak ada? Taib. Nggak ada masalah. Ya. Taib. Taib. Okay. Taib. Istri. Taib. Ayah, ibu. Kakek. Ayah. Sudah. Bawa contekan ke Bapak, bawa kitab ada masalah. Nggak boleh, harus satunya harus ada, nggak ada asabah dua. Satunya harus dihilangkan. Baik, silakan duduk. Baik. Istri dapat 1/4. Betul. Kenapa? Karena tidak ada anak. Ibu dapat 1/6. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ibu ini tidak memiliki anak. Baik. Kita telaah dulu soalnya. Baik. Ibu tidak memiliki anak. Baik. Di sini ada kakek, ada ayah. Tidak boleh berkumpul ada dua asabah. Maka kita kemarin belajar
Yang paling kuat tuh anak, kemudian setelah itu apa? Ayah. Ayah paling kuat, ayah baru setelahnya kakek. Berarti di sini ayah lebih kuat daripada kakek. Berarti kakek tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Berarti tinggal tiga orang. Nah, ini sama seperti masalah ini. Ini masalah sulusul baki. Maka sang ibu dapat 1/3 sisa. Maka asal masalahnya dari berapa? Dari 12. 12 dibagi 4 3. Sisa berapa? 9. 9 dibagi 3. Ya, ini tidak ada. Sisa berapa lagi? 6. Dikasihkan ke ayah 6. Ayah senang, himungnya luar biasa. Karena dia mengambil 1/3 sisa seorang ibu. Iya, jelas ya? Baik. Adakah lagi yang mau mencoba? Tidak ada? Tidak ada yang mau mencoba? 12 dibagi 4 3. 1/3. 12 di apa namanya? Dikurangi 3 9. 9 dibagi 3 3. Di bawahnya 6. Sama seperti yang di bawah. Sama yang di bawah. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu ya secara singkat masalah ilmu faraid ya. Anda sudah selesai berarti belajar ilmu faraid. 2 kali pertemuan tercepat di dunia ya. Sudah selesai belajar ilmu faraid ya, karena Anda sudah belajar ashabah, ashabul furud, semua sudah selesai. Tinggal cuma pembagian harta saja, dan itu sangat mudah sekali ya. Maka tadi itu salah satu contoh ya, bagaimana detailnya agama Islam ya. Dan kalau kita ingin memperdalam ilmu faraid ya, pembahasannya sesungguhnya sangat luas, tapi yang saya sampaikan tadi itu adalah intinya. Itu dia adalah intinya, yaitu ashabul furud yang mendapatkan 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 dan 1/8, dan orang yang mengambil sisa ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis Abdullah ibni Mas'ud, dengan secara singkat ya Nabi SAW menyebutkan. Tetapi intinya faraid ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa secara detail, dari ayat 6 sampai ayat 12 ya. Allah jelaskan secara detail pembagian tersebut. Adapun hadis Nabi cuma sedikit yang menjelaskan masalah ini. Baik. Kalau ada yang mau mencoba lagi sebelum kita tutup, siapa yang mau mencoba? Kalau mau penasaran, jangan yang lain. Yang lain ada bapak-bapak mencoba, nggak ada masalah. Salah nggak ada masalah. Salah nggak ada masalah. Ada yang mau mencoba? Nanti ini sudah nggak ada lagi pelajaran yang mencoba. Ya, siapa yang silakan kalau mau. Nggak ada. Boleh. Silakan maju. Nggak ada. Silakan maju. Fadhal. Kalau ada pertanyaan dalam ilmu faraid, meninggalkan suami dan istri, ketahui pertanyaan itu salah. Kenapa? Karena ada yang meninggal berarti. Kalau ada pertanyaan faraid telah meninggalkan suami dan istri, berarti nggak ada yang meninggal. Faraid itu harus meninggal ima suami, ima istri. Taib. Ada orang meninggalkan suami, kemudian dia meninggalkan suami, kemudian meninggalkan saudari perempuan, kemudian meninggalkan saudari seayah, seayah. Iya, silakan.
Saudari perempuan ini maksudnya saudari sekandung ya maksudnya ya. Saudari perempuan sekandung sama saudari perempuan seayah. Anda di rumah latihan faraid menghayal siapa yang meninggal wadah Anda. Iya betul, jadi meninggal. Misalnya abahku meninggal, siapa nih berapa. Dengan cara banyak menghayal tetangga, Anda hayalkan siapa yang meninggalkan siapa. Maka Anda latih sendiri, Anda tulis, tanyakan Ustaz, betul ada jawabannya. Dengan itu seorang akan mahir dia dalam latihan faraid. Baik. Kan Bapak tulis saja. Tulis saja. Ada masalah. Nanti kalau salah kita betulkan. Sudah? Baik. Nggih. Baik. Nggih. Ini ada ulama dalam ilmu faraid itu Imam Ar-Rahabi namanya. Imam Ar-Rahabi, ulama dalam ilmu faraid. Kalau melihat hitungan kayak ini bisa bangkit dari kubur di sini. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudari perempuan di sini dapat berapa? Seperdua. Karena dia sendirian, mayit tidak punya anak, ya. Kemudian juga mayit tidak punya ayah, dapat seperdua. Kemudian di sini saudari seayah dapat seperenam. Kita katakan tadi saudari ayah dapat seperenam. Jika ada saudari perempuan yang dapat seperdua. Asal masalahnya dari 6, 3, 1. Ini kita coret jadinya 7. Nanti gimana? Nanti ada perhitungannya dalam ilmu aul. Dalam ilmu aul nanti ada perhitungannya. Tapi segini ya, semacam ini cara menghitungnya. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang bertanya silahkan. Silakan. Maju apa bertanya? Oh, bertanya, oke. Baik. Silakan. Tanya.
Oke. Misalkan ada seorang ayah membagikan beberapa bidang tanah rata ke anaknya, kemudian pada saat dia meninggal itu ada satu anak yang merasa tidak adil pembagiannya, sementara sekian puluh tahun kemudian itu baru muncul. Tapi permasalahannya pembagian hibah tadi itu tidak ada tanggung jawab sendiri dan tidak ada bagi nama. Nah itu kira-kira apakah tuntutan si anak yang tadi itu tetap harus dilaksanakan, artinya seperti bagi waris, atau kita tetap ikut seperti yang sudah dibagikan. Nah, sementara saksi-saksi itu sudah meninggal. Baik. Mengenai masalah pertama, apakah hitungan ini di saat warisan itu dibagikan ataukah ketika saat mayit itu meninggal? Karena kata beliau kadang ada warisan itu tidak dibagi langsung bertahun-tahun. Sebetulnya tidak ada bedanya, baik itu saat mayit itu meninggal atau sudah lama, tetap hitungannya ini tidak berubah. Jadi hitungannya tetap ini. 10 tahun tidak dibagi warisan, hitungannya tetap ini. Tetap seperti ini. Walaupun sudah ada yang meninggal misalnya ya, sudah ada yang meninggal, tetap dia dapat nanti bagiannya dia kita kasihkan ke ahli warisnya. Nanti di ahli warisnya bagi pulang ya, semacam itu. Maka ini disebut dengan, kata para ulama, ilmu faraid itu ya, pembagian ini tidak ada bedanya baik itu dibagi pas saat mayit meninggal atau sudah bertahun-tahun. Dan afdalnya warisan itu lebih baik dibagi segera. Karena di masyarakat kita kadang-kadang membicarakan warisan itu tabu. Ya, kadang-kadang nyaman. Sebetulnya harus dikelirkan masalah warisan tersebut. Kenapa? Karena kalau beda generasi itu akan jadi ribut. Betul, emang orang bisa ba'akuran. Kalau sesama di sana mungkin bisa ba'akuran. Tapi nanti kalau sudah di sana ini meninggal, belum dibagi warisan, anaknya ada. Nah, ini akan jadi konflik ini. Kadang tentu keponakan dengan paman tentu berbeda komunikasinya dan seterusnya. Apalagi ini meninggal, ya pindah kepada ke cucu-cucu. Nah, ini makin besar konfliknya. Oleh karena itu faraid warisan itu afdalnya dibagi segera. Dan tidak mesti dibagi itu sesuai dengan faraid, tidak mesti. Kalau seandainya semuanya sepakat dibagi rata misalnya, sepakat boleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, tidak ada masalah. Dengan syarat masing-masing tahu bagiannya kalau dibagi secara waraid. Karena ada sebagian orang bagi rata aja, inya kira dapat lebih banyak kalau bagi rata. Padahal sekali dapatnya lebih sedikit kalau bagi rata. Jadi dia harus dikasih tahu dulu kalau secara waraid pian dapat 100 juta. Kalau bagi rata pian dapat 20 juta aja. Bang, pada hokan aku waraid di sini. Ya. Maka harus dijelaskan, ya harus dijelaskan kepada dia secara faraid demikian, bagi rata demikian. Kalau sepakati tidak ada masalah. Kalau tidak disepakati ya bagi secara faraid. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, masalah seorang ayah tidak adil ya dalam masalah pemberian menurut anak ya, sebagian anak dilebihkan, sebagian tidak. Ini gimana? Kemudian sang anak yang merasa tidak adil dia nuntut bahwasanya tetapi saksi-saksinya sudah tidak ada lagi, semacam itu. Ini sebetulnya pada hukum asalnya tidak boleh ya seorang ayah itu tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Nah, para ulama rahimahullah taala mengatakan ya seorang ayah harus berbuat adil sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir, kata Nabi, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Maka adil di sini ulama khilaf. Adil dalam pemberian itu ulama khilaf. Bagaimana cara adilnya? Apakah dibagi rata laki dan binian, ibaratnya dapat 10 juta masing-masing, ataukah adilnya sesuai dengan ilmu faraid? Bagian laki-laki lebih besar daripada bagian wanita, 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Di sini ulama khilaf. Sebagian fuqaha mengatakan adil dibagi rata. Maksud adil dalam masalah pemberian bagi rata semua. Tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Sebagian ahli ilmu tidak. Yang dimaksudkan adil di sini adalah sesuai dengan pembagian faraid, yaitu laki-laki lebih besar daripada bagian wanita. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, tidak ada pembagian yang lebih adil kecuali pembagian Allah Subhanahu wa taala. Faraid itu ada pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau tidak ada pembagian yang lebih adil daripada pembagian ini. Maka ini tentu ini ada 2 pendapat tentang masalah adil di dalam masalah ini.
Kemudian kalau terjadi masalah demikian, itu kembali kepada hukum setempat, hakim setempat. Hakim setempat itu memakai apa secara adil itu? Apa memakai tadi bagi rata? Ataukah dia memakai secara faraid? Bagian laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian wanita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah terjadi bisa tidak dibatalkan? Ini juga khilaf. Kalau ada seorang ayah mengasihkan sesuatu, kemudian dia tidak adil dalam pemberiannya, apakah boleh dibatalkan pemberian tersebut setelah diterima? Boleh tidak? Ini juga ulama khilaf. Sebagian jumhur mengatakan tidak bisa. Tidak bisa dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan, ya. Kenapa kata mereka? Karena itu sudah terjadi, tidak bisa dibatalkan. Itu dosanya seorang ayah. Adapun yang mendapatkan bagian ini dia tidak berdosa, dia diberi. Dosa itu adalah ayah tidak berapa adil. Sebagian ulama boleh diambil, dikembalikan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu semuanya berkaitan dengan keputusan seorang hakim. Tidak bisa ustadz memutuskan. Ini tentu ini kembali kepada hukum hakim di suatu tempat. Ini ada sengketa, masalah sengketa. Dia harus merujuk kepada seorang hakim. Hakim mengambil yang mana? Pendapat yang mana? Apakah diambil, dibagi rata ataukah tidak? Tentu juga hakim akan melihat bukti. Kalau semacam itu dia harus ke hakim. Menyelesaikannya harus ke hakim, ya. Kecuali bisa disepakati dengan keluarga, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa disepakati, itu harus ke hakim. Hakim yang menyelesaikan. Dia mengambil pendapat yang mana? Itu kembali kepada dia. Ya kita mengikut aja. Kalau ngambil pendapat ini ya sudah, ada pendapat demikian semacam itu. Wallahu a'lam. Nggih, sidin dak. Bisa 2 cara. Pertama bisa diuangkan, dijual dulu, berapa uang terkumpul baru dibagi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah asetnya tidak dijual, tapi dinilai harganya masing-masing. Dinilai harga aset itu masing-masing. Rumah ini di kisaran berapa? 1 M misalnya. Mobilnya 500 juta misalnya. Tanahnya 500 juta misalnya. Kemudian dibagi secara faraid. Kamu dapat nilai 500 juta, berarti kamu pilih 5 mobil 5 tanah misalnya. Saya mengambil mobil saja, tanah pian dibuncuk ngalih dijualnya misalnya. Ya, saya ngambil mobil. Tapi yang satu saya ngambil tanah, kamu dapat 1 M. Dia bisa di semacam itu, dibagi sesuai dengan jatahnya. Tapi bagaimana kalau seandainya rumahnya lebihan, jatahnya kan sampai situ. Contoh misalnya rumahnya 1 M, padahal diwarisnya dia dapat 200 juta aja. Jadinya aku hendak rumah, boleh dia mengambil rumah dengan dia menomboki sisanya 800 juta. 800 jutanya dia kasihkan kepada ahli waris semacam itu. Boleh demikian. Jadi boleh asetnya tidak dijual tapi bisa dibagi dengan pembagian tadi. Kalau dia lebihan dapatnya, dia nomboki ya. Tentu ini semuanya harus kesepakatan ahli waris. Karena bisa jadi sebagian orang tidak mau sepakat. Kenapa? Nyamannya ikut hendak mengambil mobil, nyaman dijual, aku dapat tanah ini ngalih banan dijualnya apa macam. Nah ini juga harus disepakati. Kalau tidak ada kata sepakat dari ahli waris dalam masalah itu, maka cara yang pertama tadi semuanya dijual, kemudian dibagi uangnya. Yang belum laku ditahan, yang sudah laku dibagi sesuai dengan faraid, dibagikan. Nanti laku lagi, bagi secara faraid, dibagikan semacam itu. Wallahu a'lam. Okay. Pertama, apa hikmah? Ini disebutkan oleh para ulama. Hikmah kenapa laki-laki itu lebih besar daripada wanita? Karena laki-laki itu kepala rumah tangga, dia memberikan nafkah dan seterusnya. Makanya kalau si mayit itu meninggal, kemudian dia punya ibu, ya, maka ibu ini siapa kita tanggung jawabnya? Kalau ibu itu sudah tidak memiliki seorang ayah, maka anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama. Kemudian yang kedua, anak laki-laki dia punya istri, dia bertanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan dia punya suami bertanggung jawab kepadanya, sehingga kebutuhan anak wanita itu lebih kecil daripada kebutuhan anak laki-laki. Ya, maka ini diantara hikmah kenapa bagi laki-laki itu lebih besar, karena tanggung jawabnya lebih besar. Dan itu sunnatullah di mana-mana. Siapa yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, pasti gajinya besar.
Ya, siapa yang memiliki tanggung jawab kecil pasti gajinya kecil karena besaran orang dapat harta itu besar risiko yang dia tanggung semacam itu. So itu pula dalam agama. Wallahu a'lam. Baik. Yang menilai ini ahli waris sendiri. Ya. Ya. Baik. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah bolehkah ahli waris itu menilai harta itu sendiri? Nanti dia bayar ya berapa nilainya atau apresiar istilahnya orang yang menilai sebuah bangunan. Sebetulnya yang boleh menilai itu adalah orang yang ahli. Dia orang yang ahli. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang amin, orang yang terpercaya. Kalau di situ yang menilai itu ahli waris dan dia bukan ahli tidak boleh. Oh, enggak ada masalah. Kalau seandainya dia yang membayar berapa dinilai, misalnya 1 miliar, saya saja yang membayarnya dibagikan kepada ahli waris yang lain, enggak ada masalah. Enggak masalah kalau mereka sepakat ahli waris, kata bapak aku bayarilah duitnya, kau ambil duitnya aja, aku ambil barangnya, enggak ada masalah. Tapi kalau ahli waris yang lain kada sepakat, kada hendak aku, misalnya ruko ini kada hendak aku yang membayari, aku aja yang membayari, duit ke mana? Karena aku berusaha misalnya. Kalau dia tidak sepakat, ahli waris tidak sepakat, maka dia harus dijual. Tapi kalau mereka sepakat, ya sudah, tidak ada masalah. Sepakat ini yang membayari sudah, nanti dia ngambil uang. Kemudian masalah kedua, budak, apakah dia dapat warisan? Maksudnya adalah membebaskan budak, bukan budak. Budak tidak dapat warisan, tapi yang membebaskan budak. Yang membebaskan budak itu dapat warisan ketika budak itu tidak memiliki ahli waris. Ketika budak yang dibebaskan itu tidak memiliki ahli waris, yang membebaskan budak ini dapat warisan walaupun tidak ada hubungan nasab. Misal si fulan punya budak, si fulan ada budak, kemudian dibebaskan si A misalnya. A membebaskan si fulan yang budak. Maka si A ini mendapatkan harta warisan yang telah dia bebaskan ini kalau dia meninggal, kalau dia tidak memiliki ahli waris. Jadi kadang sebagian budak itu dia punya harta setelah dibebaskan, pintar dia punya harta, kemudian dia belum menikah, belum punya anak, kemudian meninggal. Apakah dia dapat warisan? Dapat warisan. Siapa yang dapat warisan itu yang membebaskannya, semacam itu. Adapun puasa Senin Kamis, puasa Kamis ada beberapa riwayat demikian, tetapi riwayat yang sahih itu penyebutan Senin saja. Tetapi perbuatan puasa Kamis ini dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, dilakukan oleh sahabat, sehingga tidak mengapa diamalkan, tidak mengapa. Dan asalnya puasa sunnah itu boleh di hari apa saja. Ya, asalnya puasa sunnah itu boleh dari apa saja. Wallahu a'lam. Baik. Ya itu bang, soalnya kayak itu. Soalnya kan kadang mesti ada asobah. Kadang orang meninggalkan itu aja. Kan kadang mesti orang meninggal itu harus bisi anak laki-laki. Kadang orang meninggal bisi anak perempuan non bini aja. Kadang bisi lagi yang lain. Kadang kalau pun diceriakan. Sudah kayak itu keluarganya cuma itu aja. Semacam itu. Ini soal. Dan kita ingin menggambarkan kadang ada kehidupan dunia nyata semacam ini. Kadang dalam kehidupan nyata ada asobahnya. Kadang tidak ada, ya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Oke.
Ah. Ah. Oke. Kalau dia bekerja bersama-sama membangun bisnis, di situ ada usaha istri, ada usaha suami, maka dilihat berapa persentasinya. Kalau sama-sama separuh, maka separuh dari harta itu milik istri dulu. Tidak boleh dibagi yang punya istri. Misalnya kita taksir perusahaan itu nilainya 1 miliar misalnya, kita taksir. Yang dibangun oleh suami istri ini nilainya. Kalau dijual perusahaan itu 1 miliar aset-asetnya. Maka kalau itu dibangun bersama-sama suami istri, maka 500 juta itu punya istri, nggak boleh dibagi. Jadi yang dibagi itu 500 juta punya suami. Bagian 500 juta punya suami ini istri juga dapat. Kalau dia punya anak, maka istrinya dapat 1/8 dari 500 juta. Sisanya dibagikan kepada anak. Jadi nanti pertambahan modal istri 500 juta ini masukkan lagi yang 1/8 dari ke istri tersebut. Semacam itu. Ya, wallahu a'lam. Saya kira ada lagi yang bertanya, cukup? Nggak ada? Saya kira cukup ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.